Sikap percaya diri Kela membuat Raja Iblis terkejut. Pada akhirnya ia tersenyum dan memberikan semua izin yang diperlukan sambil memperingatkan bahwa kegagalan berarti kematian. Setelah Raja Iblis pergi, Kela merasakan nyeri hebat dan memuntahkan darah akibat pukulan tadi. Ia sadar bahwa tanpa pembuktian itu, ayahnya pasti telah membunuhnya. Rin merasa lega dan bangga karena tuannya berhasil mencapai kesepakatan dengan Raja Iblis. Tetapi ia segera kembali dimarahi karena berdiri tanpa melakukan apapun. Ia diperintahkan membawa Kela ke ruang medis. Sesuai janjinya, Kela menyelesaikan peta dalam 5 jam. Pasukan Raja Iblis segera berkumpul dan memulai konstruksi besar berdasarkan rencana baru. Para perwira menggunakan sihir ilusi di luar area pembangunan agar musuh tidak menyadari perubahan tersebut. Seperti di dunia game yang pernah ia kuasai, peta ini terbukti sangat efektif. Di sisi lain, Heaven Guild mengadakan pertemuan. Pemimpin mereka, Hermeson, mengumumkan bahwa para iblis sedang mengubah wilayah sekitar untuk keuntungan mereka, dan bahkan menggunakan sihir ilusi. Seorang anggota junior mengusulkan serangan segera untuk menggagalkan persiapan itu, tetapi Hermeson menilai bahwa mereka sudah terlambat. Menurut perhitungannya, satu-satunya pilihan adalah tetap berpegang pada rencana awal. Dalam 3 hari, pasukan terkuat Talua bernama Talkan akan tiba. Pasukan elit itu telah dipersiapkan selama 1 dekade dan kini berada di puncak kekuatan. Hermeson yakin para iblis tidak akan mampu mengalahkan unit elit tersebut, dan bahwa Raja Iblis akan segera tumbang. Sementara itu, pasukan Talkan melaju dengan kecepatan penuh, yakin akan mencapai Kastel Iblis dalam 2 hari. Mereka dipimpin oleh Jenderal Killman yang penuh semangat dan terus mendorong pasukannya maju, dengan keyakinan bahwa merekalah yang akan menjatuhkan Raja Iblis Agung yang telah bertahan ribuan tahun. Seluruh pasukan Talkan dipenuhi gairah dan ketidaksabaran untuk membakar Kastel Iblis hingga menjadi abu. Di bawah, Komandan Angkatan Darat Shrills menunggang kuda sambil merasa bangga pada kepemimpinan Killman. Ketika ditanya apakah mereka benar-benar akan menang kali ini, Shrills yakin bahwa kemenangan ada di pihak mereka. Talkan Squad sama sekali bukan guild sembarangan. Menjatuhkan Raja Iblis beserta kastelnya hanyalah soal waktu. Sementara itu, Raja Iblis merasakan ketenangan tersendiri setelah mengetahui bahwa peta buatan Kela bekerja dengan sangat efektif. Rencana itu memang tidak sempurna, tetapi jauh lebih baik daripada tidak memiliki rencana sama sekali. Tubuhnya sendiri sudah berada di batas kemampuan, dan pilihan yang tersisa semakin sedikit. Hari esok akan menjadi hari penentuan saat semuanya dengan Heaven harus diselesaikan. Para mage dan iblis bergerak cepat menyelesaikan konstruksi yang benar-benar diperlukan. Kela mengamati seluruh perkembangan itu dan baru menyadari perbedaan besar antara membuat peta di dalam game dan benar-benar mengubah bentuk dunia nyata. Meski demikian, memiliki kekuatan untuk membentuk ulang daratan tetap memberikan kepuasan tersendiri. Kini ia hanya perlu menunggu pertempuran yang akan dimulai esok hari. Pertempuran yang akan membuktikan seberapa efektif peta buatannya. Hari pertempuran akhirnya tiba. Pasukan Heaven telah berkumpul dan Talkan Squad juga telah mencapai camp mereka. Para prajurit berteriak lantang menyebut nama Talasan. Guildmaster Hermeson bertemu dengan Komandan Killman yang dengan jelas menunjukkan keinginannya untuk segera bergerak menuju wilayah Raja Iblis dan mengalahkannya untuk selamanya. Dengan rencana utama yang siap dijalankan, sebelum barisan mulai bergerak, para prajurit mengangkat tangan dan mengeluarkan teriakan perang bersama. Tiba-tiba, di antara kaki Killman dan Hermeson muncul sebuah bola kecil berwarna biru yang tampak seperti portal dan dengan cepat membesar. Killman langsung berteriak memerintahkan pasukannya bersiap menghadapi serangan kejutan musuh dan masuk ke formasi bertahan. Dari energi biru itu, Raja Iblis Helkaldun sendiri muncul ke medan depan. Untuk memahami mengapa Raja Iblis turun langsung ke garis depan, waktu mundur ke beberapa saat sebelumnya. Kela memberitahu ayahnya bahwa ia telah menghilangkan penghalang yang memfokuskan sihir pengawasan Heaven ke kastil mereka. Dengan begitu, ayahnya kini bisa menggunakan sihir teleportasi tanpa terdeteksi. Dalam waktu singkat, Raja Iblis yang perkasa akan berdiri tepat di pusat markas Heaven. Putrinya, Caldera, salah paham dan menganggap teleportasi langsung ke markas musuh sebagai tindakan bodoh. Tarme juga menilai langkah itu terlalu berbahaya, bahkan bagi Raja Iblis. Kritik tersebut memicu amarah Raja Iblis yang merasa kemampuannya diragukan oleh anak-anaknya sendiri. Tatapan intensnya membuat keduanya gemetar. Sebenarnya, mereka hanya ingin menyampaikan bahwa ia belum sepenuhnya pulih dan seharusnya menghindari risiko besar. Namun amarah Raja Iblis sudah meluap. Ia membungkam mereka dan menegaskan bahwa hanya dirinya yang berhak menentukan apa yang benar dan salah. Keputusannya telah bulat untuk memulai serangan langsung di pusat markas Heaven.
Kembali ke masa kini, Raja Iblis bersumpah akan memusnahkan semua orang. Di sisi lain, Kilman juga yakin bahwa Raja Iblis akan menyesali keputusannya datang ke sini. Ia segera memerintahkan Talkan Squad untuk membuka serangan. Kela sendiri telah mengerahkan seluruh pasukannya ke posisi yang ia inginkan. Setelah persiapan selesai, ia memerintahkan pasukannya maju. Pasukan iblis yang mengerikan itu berteriak keras saat bergerak, sementara para prajurit Heaven mulai melepaskan sihir ofensif. Kepanikan langsung melanda pasukan Heaven ketika tiba-tiba banyak iblis muncul dari dalam tanah dan menyerang manusia. Kela menyaksikan semuanya dari atas, melihat pertumpahan darah di bawah sana, dan tersenyum karena merasa segalanya berjalan sesuai rencananya. Namun saat ia menikmati keberhasilan peta buatannya, saudara-saudaranya muncul jelas bahwa mereka datang sebagai mimpi buruk terbesarnya. Mereka tidak ingin ayah mereka hanya memuji Kela setelah kemenangan perang ini, sehingga Kela harus mati di tempat itu. Tarme menggunakan cambuk anehnya yang menembus perut Kela dan terus masuk hingga berhenti jauh di dalam. Saat Tarme menekan tentakel itu lebih dalam, ia memerintahkan Caldera untuk bergerak. Caldera berlari membawa pedang dan dalam sekejap memenggal kepala Kela dengan mudah. Melihat kepala Kela terlempar ke udara, kedua saudara itu tersenyum puas. Meskipun Kela memiliki kemampuan regenerasi luar biasa, mereka yakin kali ini ia tidak akan lolos dari kematian. Kepala Kela terpisah dari tubuhnya, darah mengalir ke segala arah, dan tubuhnya terjatuh keluar dari dinding kastil. Tubuh itu menghantam tanah dan mewarnai bumi dengan darah, menyisakan harapan hidup yang hampir habis. Kela mengeluarkan suara lirih. Tarme dan Caldera menatap ke bawah dengan puas atas perbuatan berdarah mereka. Saat Tarme hendak berbalik untuk membantu ayahnya, Caldera melihat kesempatan dan menusukkan pedangnya ke titik lemahnya. Serangan mematikan itu membuatnya segera melompat menjauh dengan licik. Tarme terkejut melihat senjata terlarang milik ibunya berada di tangan Caldera. Caldera sama sekali tidak peduli pada aturan tentang senjata terlarang. Baginya, sebagai iblis, menghabisi semua pesaing berarti ia akan menjadi satu-satunya pewaris. Dengan darah mengalir deras, Tarme menyerbu untuk menyeret Caldera bersamanya. Namun begitu pedang terlarang itu menembusnya, semuanya berakhir. Saat mereka bertarung di atap kastil, kehidupan Kela perlahan memudar. Ia sempat memikirkan betapa kejamnya saudara-saudaranya. Tiba-tiba area tempat tubuh Kela tergeletak runtuh secara magis. Di bawahnya, pelayan pribadinya, Rin, telah menunggu. Dengan cepat, ia menangkap kepala dan tubuh Kela, lalu membawanya ke tempat aman. Dengan gemetar, Rin berusaha menyatukan kembali bagian tubuh tuannya, berjuang mati-matian untuk menyelamatkannya. Di sisi lain, pasukan iblis berkumpul di dekat portal teleportasi untuk melancarkan serangan kejutan ke Heaven. Sayangnya, manusia telah mengantisipasi serangan semacam itu. Meski begitu, para iblis tetap maju tanpa rasa takut karena mereka adalah ahli perang dan tak ada lagi jalan untuk mundur. Saat para prajurit garis depan terlibat pertempuran kecil, perang berubah semakin mengejutkan ketika seekor naga raksasa muncul. Raja Iblis Helkaldun sudah lama tidak berhadapan dengan makhluk mitologis seperti itu, tetapi ia memperlakukannya seolah hanya seekor kadal. Dengan sedikit kekuatannya, ia merobek kepala naga itu tanpa memberinya kesempatan menyerang. Jenderal Kilman terperangah karena naga itu adalah kartu truf mereka. Dengan panik, ia memerintahkan Brigade Mage untuk melepaskan seluruh kekuatan mereka. Setelah serangan mana dahsyat itu, ia menunggu asap menghilang sambil berharap Raja Iblis telah menerima kerusakan besar. Namun rasa takut menjalar di tulang belakang para prajurit ketika Helkaldun muncul kembali. Tubuhnya berputar dan berubah menjadi wujud iblis yang memancarkan kekuatan tanpa batas. Raja Iblis telah memasuki fase berikutnya. Kilman pernah membaca tentang wujud ini di buku-buku kuno. Di masa lalu, hanya sedikit orang yang pernah melihat bentuk akhir Raja Iblis dan hidup untuk menceritakannya. Semua yang lain tidak pernah selamat. Para prajurit menatap atasan mereka, tubuh mereka kaku oleh ketakutan. Komandan Shields berusaha menjaga semangat pasukan agar tidak runtuh, meski Kilman sendiri merasakan gelombang ketakutan di tubuhnya. Raja Iblis menyadari satu celah besar dalam rencana sempurna Kela. Dengan membawa pertempuran ke pusat markas Seven, ia sebenarnya menjebak dirinya sendiri di medan perang. Namun Helkaldun tidak membiarkan kelemahan itu menghalangi peluang emasnya. Ia sudah terbiasa dengan perang semacam ini dan bahkan merasa bangga karena putranya tetap memikirkan harga dirinya. Menyingkirkan pikiran tak berguna, ia fokus menebas segala sesuatu di hadapannya seperti yang selalu ia lakukan. Karena baginya cara terbaik menyelesaikan masalah adalah membunuh semuanya.
Saat ia mengambil posisi bertarung, Kilman segera memperingatkan pasukannya bahwa sesuatu yang mengerikan akan datang. Helkaldun menghapus semua emosi yang tidak perlu dan maju dalam sikap menyerang dengan mata yang berkilat penuh kebrutalan. Ketika perang mencapai puncaknya, jauh di sisi lain, di ruang bawah tanah rahasia kastil, Rin masih memeluk tubuh tuannya tanpa bergerak 1 inci pun. Ia memanjatkan doa kepada roh manapun yang mungkin berada di sana agar Young Master Kela bisa selamat. Di masa lalu, Kela pernah melakukan eksperimen-eksperimen aneh bersama Rin. Ia memotong bagian tubuhnya sendiri dan Rin bertugas menyatukannya kembali. Meskipun terdengar tidak wajar, metode itu terbukti berhasil. Sebuah tangan yang terpotong bisa pulih hanya dalam hitungan detik. Setelah menguji beberapa bagian tubuh dasar, Kela menguatkan tekadnya untuk melakukan eksperimen yang jauh lebih ekstrim, yaitu memenggal kepalanya sendiri. Ia ingin memastikan apakah regenerasi supernya benar-benar mampu menyelamatkannya dari luka paling fatal. Ia berjanji kepada Rin bahwa eksperimen dengan kepala akan dilakukan secara bertahap dan hati-hati. Setelah beberapa kali percobaan pemenggalan kepala, Kela memastikan satu hal, yaitu bahwa ia tidak bisa mati. Bagian berikutnya dari rencana adalah membocorkan informasi palsu kepada pelayan pribadi Celdera. Rin melakukan persis seperti yang Kela jelaskan. Ia menyebarkan rencana palsu bahwa Kela akan mencoba membunuh Celdera saat perang berlangsung, tepat ketika Raja Iblis bertarung melawan King Heaven. Mendengar itu, pelayan Celdera langsung murka. Memanfaatkan reaksi tersebut, Rin menambahkan informasi bahwa hanya ada satu cara untuk menembus regenerasi gila Kela, yaitu dengan memenggal kepalanya. Kembali ke masa kini, Rin mengertakkan giginya dengan cemas. Rencana gila itu bekerja dengan sempurna. Namun jika tuan muda yang ceroboh itu benar-benar mati, hidup Rin tidak akan berarti apa-apa lagi. Sebelum ia sempat memikirkan kemungkinan terburuk, luka di leher Kela menutup dengan cepat dan warna kehidupan kembali ke wajahnya. Kela sempat merasa bahwa dirinya benar-benar telah berakhir. Ia menduga kecepatan pemulihannya melambat karena belati yang mengandung mana. Tetapi kini setelah tubuhnya pulih, ia tahu saatnya melanjutkan ke tahap rencana berikutnya. Rin hanya merasa lega karena tuannya masih bernapas. Dalam luapan emosi karena Kela hidup kembali, ia memeluknya erat. Perasaan seperti itu belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kela terkejut dan pikirannya menjadi kacau. Ia segera menjauhkan Rin dan memaksa dirinya kembali fokus pada rencana. Sebelum melangkah lebih jauh, ia dengan tulus mengakhiri kontrak servant mereka untuk selamanya, mengembalikan kebebasan Rin sepenuhnya dan membebaskannya dari kehidupan sebagai pelayan terikat. Keputusan yang penuh kebaikan itu mengguncang hati Rin. Setelah kontrak berakhir, Kela menyarankan agar Rin menjalani kehidupan yang selalu ia impikan tanpa batasan apapun. Melihat Kela melangkah maju dengan keyakinan, jantung Rin berdegup kencang. Ia teringat saat pertama kali bertemu dengannya di masa kecil, ketika Kela kecil tidak menginginkan seorang pelayan, melainkan hanya seorang teman. Bertahun-tahun kemudian, perlakuannya terhadap Kela membuatnya diliputi rasa bersalah. Untuk menebus kesalahan itu, Rin memohon agar diizinkan kembali menjadi servantnya. Ia terus mengikuti Kela melalui terowongan-terowongan rahasia kastil. Di medan perang, Jenderal Kilman berada di ambang kehancuran. Seluruh tubuhnya terluka parah dan satu matanya telah hancur. Raja Iblis Helkaldun pun tidak dalam kondisi baik, kehilangan satu lengan dan menerima kerusakan serius. Meski diserang dari segala arah dengan serangan licik, Raja Iblis tetap berdiri sendirian dengan kokoh. Kilman menyadari bahwa ia tidak mungkin menandingi monster seperti itu. Menurut perhitungannya, tidak ada satu manusia pun yang mampu menghentikan bencana ini sendirian. Helkaldun mengamati sekeliling dan melihat bahwa pasukan manusia hampir sepenuhnya hancur. Pasukannya sendiri pun berada di kondisi yang sama. Di saat seperti itu, pikirannya tertuju pada anak-anaknya. Ia menerima kenyataan bahwa tidak ada satupun dari mereka yang akan datang membantunya. Alih-alih tenggelam dalam keputusasaan, ia mengingatkan dirinya bahwa ini selalu menjadi pertarungannya sendiri. Dengan sisa mana terakhirnya, ia bersiap membersihkan segalanya. Sementara itu, Kela dan Rin telah mencapai cahaya di ujung terowongan bawah tanah. Begitu keluar, mereka akan berada jauh dari perbatasan kastil iblis dan benar-benar bebas. Kela terlalu tenggelam dalam pikirannya hingga hampir menginjak sebuah jebakan. Rin segera melompat ke depannya dan memanggil perisai sihir untuk menahan serangan sihir jahat. Dugaannya tepat. Begitu ia mencium bau darah, ia sudah siap.
Tidak ada lagi alasan untuk bersembunyi. Para Assassin Heaven pun keluar dari tempat persembunyian mereka. Mereka telah bersembunyi di dalam terowongan untuk menangkap siapapun yang mencoba melarikan diri. Meski jalur ini adalah pintu keluar rahasia, mereka telah mengantisipasinya. Para Assassin ini datang dengan satu misi mutlak, yaitu memusnahkan seluruh keturunan Raja Iblis. Mereka menghujani Kela dan Rin dengan sihir dari kejauhan yang nyaris tidak mampu ditahan Rin dengan perisai yang terus melemah. Sebagai pelayan setia Tuan Muda, keselamatan Kela selalu menjadi prioritasnya, bahkan di atas nyawanya sendiri. Kela tahu bahwa Rin hanya memiliki sihir pertahanan sederhana. Ia tidak akan mampu bertahan lama dan hampir tidak bisa menggunakan sihir serangan. Rin telah 2 kali menyelamatkan nyawanya, dan kini ia siap mengorbankan dirinya agar Kela bisa kabur. Kela meletakkan tangannya di bahu Rin, lalu melemparkannya ke samping dan memarahinya karena berusaha terlihat kuat sendirian. Ia menegaskan bahwa jika Rin benar-benar ingin menjadi pelayannya, maka ia harus tetap hidup sedikit lebih lama. Para Assassin mengejeknya dan menganggap ia telah membuang harapan terakhirnya. Berdasarkan informasi yang mereka terima, Kela adalah pewaris terlemah di kastil Raja Iblis dan sihir kelas menengah sudah cukup untuk membunuhnya. Namun informasi itu salah. Kela tidak lemah, ia hanya pengecut. Ia memiliki kekuatan tetapi tidak pernah berani menggunakannya. Kini dengan jiwa baru, segalanya telah berubah. Para Assassin mengira putra Raja Iblis hanyalah iblis kelas rendah. Membuktikan kesalahan mereka, Kela menghabisi salah satu assassin dengan 1 pukulan. Assassin lain yang tertangkap memohon ampun, tetapi Kela menghancurkannya tanpa ragu. Menghadapi Mage Assassin Heaven bukan perkara mudah, tetapi ketika kelompok itu mulai panik, Kela memperlihatkan wujud mengerikannya. Dalam situasi itu, para mage hanya memiliki 1 pilihan, yaitu Light Spear Spell. Teknik ini memungkinkan mereka mengumpulkan sedikit mana menjadi 1 serangan dahsyat dengan risiko besar jika serangan itu gagal. Menyadari kekuatan mengerikan sihir tersebut, Rin memperingatkan Kela untuk mundur, tetapi sudah terlambat. Banyak tombak cahaya menghantam mereka. Kela yang sudah terluka menjadi lumpuh sepenuhnya. Rin pun terjebak dalam serangan itu dan sekali lagi merasa gagal melindungi tuannya. Para mage yang tersisa kelelahan, tetapi puas karena rencana mereka berhasil. Mereka mencabut pedang dan melangkah maju dengan penuh keyakinan untuk mengakhiri semuanya. Salah satu dari mereka menyarankan agar mereka menikmati hasil jerih payah mereka. Rin diikat dan mereka berniat memanfaatkan situasi itu. Rin sama sekali tidak takut dan justru meluapkan kemarahannya kepada manusia-manusia kotor itu. Bagi Kela, ini adalah pertarungan pertamanya melawan manusia di dunia ini, dan seperti di kehidupan sebelumnya, manusia tetap mencoba melakukan kejahatan. Saat seorang mage mendekat dengan pedang yang dilapisi mana, Kela yang hanya beberapa langkah lagi dari kebebasan merasa bahwa waktu tiba-tiba berhenti. Ia merasakan kehadiran sesuatu atau seseorang yang mendekat. Ketika ia membuka mata, avatar ayahnya berdiri di hadapannya. Awalnya, Kela mengira Raja Iblis telah mengakhiri perang, yang berarti rencana pelariannya gagal. Namun Helkaldun berbicara dengan ketulusan. Sebagai Raja Iblis yang telah melalui banyak perang, ia telah mempertimbangkan semua kemungkinan. Dalam pandangannya, Caldera adalah iblis kejam yang tidak peduli pada sesamanya, sementara Tarme tidak memiliki hasrat untuk memimpin kerajaan dan hanya menginginkan ketenaran serta kekuasaan. Kela menjadi bingung dan diliputi kecemasan, tidak memahami apa yang sebenarnya terjadi. Tanpa memedulikan kebingungan Kela, Helkaldun menjelaskan bahwa sebelum mati, seorang Raja Iblis memiliki kemampuan untuk mewariskan mana kepada garis darahnya, meskipun hanya untuk waktu singkat. Ia telah yakin sepenuhnya bahwa Kela adalah kandidat terbaik untuk tahta, meskipun menyadari bahwa keputusan itu akan menghancurkan semua rencana yang telah disusun Kela. Kela berusaha menolak, tetapi semuanya sudah terlambat. Raja Iblis telah mengambil keputusan sejak awal. Helkaldun memampatkan seluruh sisa mana yang masih bertahan di dalam tubuhnya dan mewariskannya kepada putranya Kela. Sebuah orb gelap yang dipenuhi kekuatan luar biasa terpaksa diserap Kela ke dalam tubuhnya. Dengan tatapan suram, Helkaldun menyampaikan agar putranya tidak meratapi kematian ayahnya dan tumbuh menjadi iblis sejati yang pantas menyandang kekuatan itu.
Kembali ke medan pertempuran utama, kepala Raja Iblis yang telah terpenggal akhirnya menghembuskan napas terakhir. Komandan Shrills berdiri membeku sebelum memastikan bahwa Raja Iblis telah benar-benar mati. Kemenangan itu diraih dengan nyawa Jenderal Killman sebagai taruhannya, tetapi usaha terakhirnya berhasil. Para prajurit lain awalnya tidak percaya menatap jasad Raja Iblis yang tergeletak. Saat kenyataan akhirnya dipahami, mereka berteriak dan bersorak merayakan kemenangan. Tidak satupun dari mereka menyadari bahwa putra Raja Iblis sedang menyerap kekuatan iblis kerajaan pada saat yang sama. Begitu mana Hel Khaldun sepenuhnya menyatu dengan Kela, tombak-tombak cahaya kecil yang sebelumnya menahan Kela dan Rin di dalam terowongan lenyap seketika, seolah tidak pernah ada. Para mage merasakan perubahan mendadak pada aura tuan muda dan tubuh mereka gemetar ketakutan. Kela tertawa keras tanpa bisa menahannya. Semua rencananya telah berjalan sempurna. Hel telah mati dan kekuatan nyaris tak terbatas kini berada di tangannya. Segalanya akhirnya berada di tempat yang seharusnya. Para mage yang kehabisan mana panik mencari jalan kabur. Kela menoleh ke dalam dirinya sendiri dan merasakan sebuah kehampaan hitam tanpa ujung. Kekuatan yang diwariskan Hel terlalu besar untuk langsung ia pahami sepenuhnya. Saat para mage mundur ketakutan, Kela memaksa mereka mengulangi hinaan-hinaan kotor yang sebelumnya mereka niatkan untuk Rin. Sebagai iblis berdarah murni, ia merasa pembalasan adalah hal yang wajar. Dengan kekuatan ayahnya sekarang berada dalam genggamannya, menghadapi para mage lemah itu bukanlah masalah. Namun ia juga menyadari bahwa menggunakan kekuatan tersebut memberikan tekanan besar pada tubuhnya dan masih sulit dikendalikan. Setelah memastikan Rin tidak terluka, mereka berdua meninggalkan tempat mengerikan itu. Meski Hel adalah ayah yang buruk, Kela tetap bersyukur karena tanpa pengorbanannya, pelarian ini tidak akan mungkin terjadi. Di belakang mereka, kastil Raja Iblis terbakar habis, sementara Kela dan Rin berjalan di tengah ladang hijau. Untuk pertama kalinya, Kela benar-benar merasakan arti kebebasan. Di hadapannya terbentang banyak kemungkinan. Ia bisa pergi kemana saja, menjadi apapun, dan menjalani hidup sesuai keinginannya. Di tengah rasa bahagia itu, kekuatan asing tiba-tiba berkumpul di sekitar tubuh Kela dan menelannya sepenuhnya. Rin mengira perubahan sihir tersebut adalah mantra teleportasi. Kela segera menggenggam tangan Rin agar ia ikut terbawa kemanapun sihir misterius itu membawa mereka. Rin meneguhkan tekadnya untuk selalu bersama Kela tanpa ragu sedikit pun. Saat mereka mendarat, keduanya tidak tahu di mana mereka berada.